Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu. Salam kepada para penonton yang terkasih. Saya menyambut Anda semua penonton dimanapun Anda berada untuk sebuah episode baru program studi Alkitab harian kami yang bernama Semua Kitab Suci. Dalam studi kita tentang kitab Yesaya, kita sudah sampai pada pasalnya yang ke-65. Pada episode sebelumnya, kita mengakhiri dengan seruan bangsa di masa depan yang mencari keselamatan Tuhan. Mereka berkata kepadanya, sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun. Kapan Tuhan akan campur tangan untuk menyelamatkan? Kapan Tuhan akan menjawab mereka? Ini yang akan kita ketahui hari ini melalui pasalnya yang ke-65. Dengan saudara pelayan Tuhan Yosef Riyad. Pertama-tama mari kita sambut. Selamat datang saudara Yosef. Kami juga menyambut para hadirin bersama kami. Selamat datang semuanya. Saya mendorong Anda untuk menuliskan catatan dan pertanyaan Anda dan mengikuti kami saat kita mempelajari pasal ini. Kami akan mulai pelajaran setelah rehat. Selamat datang saudara Yusuf. Kita sampai pada pasal 65, pasal kedua dari belakang kitab Yesaya. Tolong beri kami gambaran tentang pasal ini. Ini adalah salah satu pasal yang hebat dalam Yesaya karena hal ini memberitahu kita tentang pembebasan ciptaan dan restorasi. Misal dalam ayat 17 berbunyi, aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Inilah tema besar yang saya akan ceritakan kepada kita dalam pasal ini. Tapi ini juga merupakan pasal yang hebat karena ini adalah jawaban Tuhan atas doa yang diangkat kepadanya oleh sesama umat yang saleh pada pertengahan pasal 63 dan seluruh pasal 64. Kata-kata terakhir mereka di pasal 64 adalah, melihat semuanya ini ya Tuhan, masakan kau menahan diri? Masakan kau tinggal diam dan menindas kami? Amat sangat faktanya Tuhan akan berbicara di pasal ini dan pasal berikutnya. Kita akan baca jawabannya. Dan kalimat firman Tuhan diulang sebanyak 7 kali. Jika melihat pasal 65 ayat yang ke-7 atas segala kesalahan mereka sendiri, maupun kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak firman Tuhan. Ayat 8, beginilah firman Tuhan. Ayat yang ke-13, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Lanjut ke pasal selanjutnya, ayat 1, beginilah firman Tuhan. Ayat 5, dengarlah firman Tuhan. Ayat yang ke-12, sebab beginilah firman Tuhan. Akhirnya ayat 23, firman Tuhan. Jawabannya 7 kali lipat terhadap doa mereka yang dilakukan dengan kerendahan hati dan ketekunan serta kepatahan hati. Oh Tuhan, campur tanganlah demi kebaikan kami, tolonglah kami tidak layak, kami mengakui dosa-dosa kami. Saya percaya inilah semangat yang tidak pernah Tuhan abaikan, dan ketika Yakub menangis dan memohon belas kasihan Tuhan, maka Tuhan memberkatinya di sana. Sangat baik untuk mengetahui bahwa Tuhan akan campur tangan untuk menyelamatkan atau dia akan menjawab doa kita atau seringkali dia akan berbicara. Kita menganggap keheningan Tuhan seolah-olah dia sepenuhnya menjauh dari apa yang terjadi. Kadang-kadang kita ingin Tuhan menggerakkan tangannya, namun Tuhan yang memiliki tangan yang perkasa juga memiliki kemauan dan juga memiliki hikmat. Hikmatnya menentukan kapan dia bergerak untuk menyelamatkan. Saya percaya bahwa pasal 65 memberitahu kita tentang waktu ketika Tuhan campur tangan untuk menyelamatkan. Sempurna. Apa bagian utama dari pasal ini? Saya dapat menemukan 4 tema utama dalam 4 bagian pasal ini. Ayat 1 hingga ayat 7, para pemberontak yang akan dihancurkan oleh Tuhan. Kemudian ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, orang-orang yang saleh akan dikasihi Tuhan. Kemudian ayat yang ke-11 hingga nasib ganda dari orang-orang benar dan jahat. Akhirnya ayat yang ke-17 hingga akhir pasal penciptaan yang akan dibebaskan Tuhan dari
perbudakan, kebinasaan. Benar. Izinkan saya membaca ayat pasal pertama 65 yang berbunyi, Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Siapakah yang dimaksud dengan kata-kata ini? Siapa bangsa yang tidak dipanggil dengan namanya? Siapa yang ditemukan olehnya? Saya kira Saul Paulus menerapkan ayat ini di perjanjian baru pada orang-orang bukan Yahudi. Sedihnya Tuhan mengulurkan tangan sepanjang hari seperti yang dikatakan dalam ayat berikut. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik, itulah bangsa Israel. Namun pada masa kita sekarang banyak dari luar bangsa ini yang telah menjawab panggilan Tuhan. Mereka yang tidak mencari Tuhan telah ditemukan olehnya. Dalam hal ini kita melihat bagaimana orang-orang bukan Yahudi datang untuk mengenal Tuhan di gereja Tuhan pada masa sekarang. Atau sebagai penerapan dari Yohanes 1, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Dia pergi kepada bangsa kafir yang tidak mencari dia terlebih dahulu dan tidak meminta dari dia. Benar. Anda menyebutkan bahwa ayat 2 berbicara tentang dia ketika dia mengulurkan tangannya kepada bangsa yang menolaknya. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik, dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa, dan membakar korban di atas batu bata. Beritahu kami, pemberontakan bangsa ini, apa yang mereka lakukan? Di sini ia mengungkapkan ungkapan yang mengesankan. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak. Tetapi jika kita mengetahui bahwa sepanjang hari sebenarnya adalah 1500 tahun, kita akan takjub dengan kesabaran Tuhan. Persis seperti yang Musa katakan kepada mereka, kamu telah memberontak terhadap Tuhan sejak aku mengenal mereka. Ya, Musa mati. Lalu datanglah Yosua, lalu hakim-hakim. Apakah keadaan mereka semakin membaik? Setelah itu sisa umat kembali ke negeri itu, dan Kristus sendiri anak Allah datang dan mereka menyalibkannya. Apakah mereka membaik? Sayangnya sepanjang hari mengacu pada 1500 tahun. Betapa sabarnya Tuhan. Lalu omong-omong, ada ayat yang mengatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan Kelapangan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Kekristenan ada tidak hanya 1500 tahun, tetapi selama 2000 tahun. Oleh karena itu siapa yang tidak menanggapi Tuhan akan menderita. Akhirnya menyedihkan. Hari Tuhan bukan hanya sehari. Ia punya siang dan malam. Bahkan Benar. jika dia memulai pada malam hari dan kemudian mulai siang hari, dia ingin mengatakan bahwa selagi aku mengulurkan tanganku, ini adalah harinya untukmu. Benar. Suatu saat akan tiba, ketika dia mengangkat tanganku, maka hari itu akan menjadi hari penghakiman. Yesaya di 21 ayat. mengatakan pagi akan datang. Malam juga. Benar, Jadi ada hari pagi ini. tapi ada juga malam setelahnya. Saudara Yusuf ketika dia berbicara tentang tindakan bangsa ini melawan Tuhan, dia mengatakannya mulai dari ayat yang ketiga, suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada di dalam kuali mereka. Dan yang berkata, menjauhlah jangan meraba aku, nanti kau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Dia menggambarkan mereka dalam sebuah perbuatan mereka sebagai asap di lubang hidungnya. Bisakah Anda membandingkan antara perbuatan bangsa ini yang seperti asap dan aroma yang menyenangkan yang diangkat kepada Tuhan? Tentu kita tahu aroma yang menyenangkan yang sampai ke lubang hidung Tuhan adalah dari korban bakaran, korban sajian, dan korban keselamatan yang merujuk pada Kristus dalam hidupnya dan dalam kematiannya. Benar. Kristus dalam hidup dan kematiannya menyenangkan hati Tuhan. Benar. Namun masa ini hidup dengan cara yang sebaliknya. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam lubang hidungku, artinya menjijikan dan memancing kemarahan Tuhan juga. Apa hal yang dibenci Tuhan dan yang memicu kemarahan Tuhan pada pelakunya? 3 poin, ayat 3 yang menceritakan tentang kekafiran bangsa ini, dan ayat 4 menceritakan kepada kita tentang kenajisan bangsa ini. Ayat 5 menceritakan tentang kebanggaan bangsa. Bayangkan bila paganisme dikaitkan dengan ketidakmurnian dan kesombongan. Ketiganya dibenci oleh Tuhan. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku. Membawa kemarahan melawan mereka. Mereka memancing kemarahan. Apa yang mereka lakukan adalah hal yang sangat dibenci bagi Dia yang bernafas. Mereka punya sebagai sebuah bangsa membawa asap ke lubang hidung Benar. Tuhan. Namun Benar. Kristus terpujilah namanya adalah pokok anggur sejati Betul. yang menyenangkan hati Betul. Allah. Benar. Tentu saja Anda menyebutkan bahwa sepanjang hari Dia mengulurkan tangannya kepada mereka, tetapi sepanjang hari mereka adalah seperti api yang menyala iya. sepanjang hari. Benar. Izinkan kami menyaksikan laporan lalu kami akan menjawab pertanyaan dari para hadirin.
Tetapi kita semua seperti benda yang najis dan segala kebaikan kita seperti kain kotor. Tidak peduli perbuatan apa yang kita anggap baik menurut pendapat kita, mungkin tampak besar, memberikan uang untuk memberi makan orang miskin dan membutuhkan, namun menurut pandangan Tuhan, apapun yang berasal dari daging adalah seperti kain kotor. Pemirsa yang terkasih, Anda tidak bisa menghasilkan sesuatu yang murni dari sesuatu yang tidaklah murni. Oleh karena itu, seorang pendosa tidak dapat melakukan apapun untuk menyenangkan Tuhan. Sebelumnya, ia harus datang kepada Tuhan dengan pertobatan dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan kebaikannya sendiri mungkin akan merasa sulit menerima kata-kata seperti itu. Namun, itu adalah kebenaran. Kami ingin klarifikasi ayat 8. Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Kami ingin penjelasan mengenai Penjelasan ayat 8, Saudara Yusuf. Di sini ia berbicara tentang sisa orang saleh di masa depan yang jumlahnya sedikit. Tetapi tentang anggur-anggur itu ia berkata jika pada tandaan buah anggur itu masih terdapat airnya, anggur baru itu adalah sari buah anggur. Hal yang baik ada di klaster. Dan ada yang berkata jangankan musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku yang merupakan sisa umat saleh di masa depan. Yakni aku tidak akan musnahkan sekaliannya. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, inilah yang Kristus katakan, dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Mengapa Tuhan campur tangan, turun dan menyelamatkan demi kelompok ini yang memiliki anggur baru yang penuh berkat? Tuhan akan melakukan demi kepentingan hamba-hambanya. Dia akan campur tangan sebagai jawaban atas doa-doa mereka. Untuk melanjutkan dengan gagasan itu, katanya, demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan Yakub dari orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Saron akan menjadi padang rumput bagi kambing domba dan lembah Akor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi untuk umatku yang mencari aku. Satu kerangka berkat, ceritakan bagaimana berkat terlihat melalui ayat-ayat ini. Berkatnya adalah mereka akan kembali ke tanah mereka. Mereka akan mewarisi kembali tanah mereka sendiri. Dari keturunan mereka akan lahir seseorang yang mewakili Kristus yang ada di sini. Aku akan membangkitkan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Gambaran ini akan digenapi dalam kerajaan milenium yang akan dibahas lebih lanjut di akhir pasal ini dan di awal pasal yang berikutnya. Apakah kita belum membicarakan lembah Akor di bagian-bagian sebelumnya dan selanjutnya? Lembah ini melambangkan kehancuran dan penderitaan, ketidakjujuran, serta kerugian. Ya, lembah Akor tentangnya dikatakan, aku akan memberikan kepadanya lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Kita membaca tentang lembah Akor di Yosua pasal yang ke-7 ketika orang-orang menghancurkan pencuri yang bernama Ahan anak Karmi. Seolah-olah ketika mereka menghancurkan kejahatan, Tuhan menjawab mereka. Tuhan tidak pernah menjawab seseorang, tidak peduli seberapa dalam dia merendahkan diri dalam doa. Dia terlebih dahulu menghancurkan Tapi setelah dia kejahatan. terlebih dahulu menjauhkan kejahatan, Tuhan adalah kudus, yang utama. Anda terlebih dahulu menyingkirkan kejahatan, kemudian maju untuk mencari Tuhan. Mereka akan melakukannya. Mereka akan menghancurkan kejahatan, kemudian mencari berkat dari Tuhan. Dia akan campur tangan. Dan lembah Akor akan menjadi pintu harapan. Sempurna, Tuhan akan campur tangan untuk menyelamatkan mereka ketika mereka menghakimi diri mereka sendiri pada hari pendamaian dan bertobat dari dosa mereka di lembah Akor. Seperti saudara Yusuf yang berkata, kami benar-benar bersalah terhadap saudara kami. Saya yakin Yusuf akan berhenti menyerang mereka sampai mereka mengucapkan kalimat tersebut. Benar. Ayat 11 ada beberapa bagian yang perlu saya pahami. Tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa Gad, dan yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi dewa Meni. Apa itu Gad dan Meni dalam ayat-ayat ini? Gad dalam Alkitab dengan referensi adalah Mars, dan ini adalah dewa keberuntungan. Lalu Meni adalah Venus atau Jupiter, yaitu dewa takdir. Sayangnya mereka berpaling dari Tuhan untuk menyembah berhala, dan penyembahan berhala yang paling terkenal dan kuno adalah memuja planet, dan sayangnya mereka
menyerah pada Tuhan. Melupakan gunungnya yang kudus, bait suci, dan penyembahan kepada Tuhan. Dan sayangnya mereka beralih untuk menyembah benda-benda langit, percaya bahwa benda-benda ini akan membawa mereka pada keberuntungan dan nasib baik. Namun sayangnya, di sini Tuhan berkata, aku akan menentukan kamu bagai pedang dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil kamu tidak menjawab, ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar, tapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku. Tentu saja ada peringatan saat ini bagi anak-anak Tuhan yang memilih untuk berurusan dengan benda-benda langit dengan cara apapun. Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan mengetahui horoskop harian, keberuntungan, nasib adalah hal yang tidak untuk anak-anak Tuhan. Urusan kita terkait dengan Tuhan. Tepat. Dan kehendaknya yang baik, yang dapat diterima dan yang sempurna. Sebenarnya saudara ayat, menjauh dari Tuhan demi siapapun, baik itu benda-benda langit, atau orang kudus, atau perantara, jika kita menjauh dari Tuhan, Itu adalah kejahatan, kepahitan. dan kepahitan. Benar. Anda menyebutkan bahwa dalam ayat 11 dan ayat yang ke-16 menyoroti nasib ganda dari orang benar dan orang jahat. Bisakah Anda memberikan saya Ya. gambaran tentang kedua nasib ini? Oke, mari pertimbangkan ayat 13. Sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersukacita, tapi kamu akan mendapat malu. Saya percaya ada dua macam takdir di sini. Ada kenyamanan kekal, dan di sini ada penyiksaan kekal. Seseorang harus memilih. Jika kamu mengikuti Tuhan, ada kenyamanan kekal. Jika kamu menjauh darinya, ada penyiksaan kekal. Kamu harus memilih. Sempurna, kenyamanan atau penyiksaan? Sempurna. Izinkan kami menjawab pertanyaan dari para hadirin. Ayat 17 mengatakan sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul dalam hati. Apa yang dimaksud dengan langit baru di sini? Bukankah ini Yerusalem surgawi, berada di surga? Bukankah kita mengatakan bahwa bumi dan segala unsurnya akan mencair dan musnah? Dan apakah langit baru yang akan bertahan selamanya? Saudara Yosef, apa konsep langit baru dan bumi baru seperti pada ayat 17 sampai akhir pasal? Apakah sama dengan langit baru dan bumi baru yang disebutkan dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga? Sebenarnya dalam 2 Petrus 3 dan dalam Wahyu 21 kita membaca tentang langit baru dan bumi baru yang kekal. Setelah langit dan bumi yang ada ini memudar. Inilah hari kekal Tuhan. Ini adalah hari kekal Tuhan yang tidak disebutkan di dalam perjanjian lama pada akhirnya Oleh kerajaan 1000 tahun. Hal terakhir yang disadari oleh nubuatan adalah pada hari itu ketika Kristus memerintah. Di sini dia berbicara tentang langit baru dan bumi baru dari kerajaan 1000 tahun. Maksudnya, di sini adalah langit dan bumi yang baru secara moral, bukan yang kekal yang Kristus namakan di dalam Matius pasal 19 ayat 28, penciptaan kembali. Dan yang disebut Rasul Petrus, pembebasan. Masa pemulihan Segala segala hal. sesuatu, masa penyegaran. Rasul Paulus menamakannya pembebasan ciptaan. Kemudian akan tiba hari-hari yang sangat membahagiakan. Ketika kita membaca detailnya, kita akan menyadari caranya keberkahan dan kebaikan akan berlimpah. Bahkan liarnya binatang pun tidak akan ada lagi. Ini akan terjadi ketika Kristus memerintah di dunia. Seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan hari saat Adam, kepala ciptaan, berdosa. Namun kemudian datanglah Kristus yang merupakan kepala ciptaan baru Adam yang terakhir. Dan karena apa yang Kristus lakukan, makhluk itu akan dimerekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi kita harus membedakan apa yang kita baca. Di dalam Yesaya 65 atau Yesaya 66 tentang langit baru dan bumi baru yang menceritakan kepada kita tentang kerajaan 1000 tahun. Dan ketika kita membaca dalam 2 Petrus pasal 3 dan Wahyu pasal 21, di mana kita baca tentang langit baru dan bumi baru setelah memudarnya bumi yang ada saat ini. Pada hari Tuhan dalam kekekalan. Namun di sini pernyataannya tentang kerajaan 1000 tahun saja. Baiklah, mengingatkan kita pada 4 hari secara kronologis. Hari manusia, hari Yesus Kristus, hari Tuhan, dan hari Tuhan. Sehingga peristiwa tersebut dapat tertata dalam benak pemirsa kita. Kapan pembakaran bumi dan langit akan terjadi? Pada tahap mana selama 4 hari tersebut? Kita hidup pada hari manusia yang berarti bahwa manusia seperti yang dikatakan oleh Yesaya, orang yang bodoh dianggap dermawan. Ini adalah kenyataan yang sebenarnya. Banyak orang bodoh tapi mereka digambarkan sebagai dermawan. Inilah yang kita alami Ini saat kita alami ini. saat ini. Orang-orang membesarkan siapapun yang mereka suka dan meremehkan siapapun yang mereka inginkan. Namun hari Tuhan akan tiba. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur. Tidak, masing-masing akan mengetahui kedudukannya karena Kristus memerintah dengan adil. Hal ini tidak terjadi saat ini. Hari ini yang korup, yang memalsukan, yang rusak dipromosikan
ke posisi tinggi. Ini tidak akan terjadi pada hari Tuhan. Kita hidup pada hari manusia, namun sebagai gereja kita menunggu hari Kristus saat gereja diangkat ke surga dan kita berdiri di hadapan tahta Kristus. Ketika gereja dipersunting, hari ini disebut hari Kristus. Sementara hari Kristus penuh sukacita di surga, hari Tuhan di bumi penuh penderitaan dan kesulitan. Namun setelah itu akan datang kerajaan 1000 tahun yang bahagia yang juga merupakan hari Tuhan. Jadi hari Tuhan adalah malam dan pagi. Malam penderitaan besar, kemudian penampakan Kristus untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Setelah itu pemerintahan bahagia dimulai. Pagi kerajaan 1000 tahun yang berlangsung selama 1000 tahun. Setelah itu langit akan berlalu, bumi dan segala yang ada di dalamnya akan terbakar habis. Tapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Di kerajaan 1000 tahun kebenaran akan berkuasa. Dalam kekalahan kebenaran akan tetap ada. Ini adalah hari Tuhan. Oleh karena itu hari manusia adalah saat ini. Hari Kristus adalah setelah pengangkatan. Hari Tuhan akan berlangsung sampai akhir dari kerajaan 1000 tahun ketika langit lenyap. Kemudian dimulailah hari Tuhan yang kekal, kondisi kekal. Senang mengetahui bahwa keadegan terakhir yang dapat ditangkap oleh nubuat dalam perjanjian lama adalah kerajaan milenium. Tepat. Oleh karena itu, langit dan bumi dalam Yesaya 65 dan 66 adalah tentang bumi di bawah pemerintahan Mesias. Bumi yang baru dipulihkan, Sempurna. tetapi 2 Petrus 3 tentang hari Tuhan dan langit baru dan bumi yang baru. Sempurna. Bumi yang dipulihkan di bawah pemerintahan Mesias tampak seperti yang kita baca di ayat 20. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap sebagai kena kutuk. Apa yang Anda lihat dalam bagian ini dalam 100 tahun? Apakah untuk menjadi dewasa, kutukan untuk orang berdosa atau anak kecil? Saya melihat perpanjangan hidup. Seperti kita baca di kitab lain, sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Beberapa pohon hidup hingga 1000 tahun. Kehidupan akan kembali panjang seperti dulu sebelum musim gugur dalam Kejadian pasal yang ke-5. Maka tidak ada kematian. Namun akan ada penghakiman terhadap orang fasik. Kalau ada yang memberontak, maka yang berdosa akan terkutuk, tapi tidak sebelum berumur 100 tahun. Yang kemudian akan dianggap sebagai usia tanggung jawab. Ini menunjukkan pada kita Usia kedewasaan. usia kedewasaan. Ini menunjukkan pada kita betapa baiknya kehidupan nanti. Zakaria 8 mengatakan bahwa dan jalan kota-kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak-anak perempuan yang bermain-main di situ. Apakah akan ada penculikan? Tidak akan ada penculikan atau apapun yang mengganggu atau menjengkelkan kita hari ini. Tidak akan ada lagi. Yang ada hanya kedamaian, keamanan, dan juga kebaikan. Kristus akan memerintah dan usia akan kembali menuju saat kebahagiaan yang sesuai dengan tujuan Tuhan. Tapi Adam menghancurkan segalanya. Tentu saja di kerajaan 1000 tahun, di masa pemulihan segala sesuatu akan kembali ke kondisi aslinya. Ya. Ciptaannya juga akan dibebaskan. Ya. Ayat 24 dan 25 memberitahu kita bagaimana ciptaan dan binatang akan melakukannya. Terlihat seperti ketika dibebaskan, maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Meskipun ada pembebasan untuk semua hewan, ular khususnya tetap akan berada di bawah hukuman, debu, dan menjadi makanannya. Mengapa? Nyatanya kutukan ular bukan karena kejatuhan Adam. Ketika Adam jatuh, banyak hal hancur. Namun Kristus datang dan mengambil kutukan dosa Adam, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Namun mengenai ular, Kristus berkata kepadanya, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau. Itu karena kejatuhan setan, bukan karena kejatuhan Adam. Tuhan tidak menyiapkan solusi untuk jatuhan iblis, namun Tuhan menyiapkan solusi bagi dosa Adam. Jadi semua hewan yang dikutuk karena kejatuhan dan dosa Adam akan dibebaskan. Namun karena ular tidak dikutuk karena kejatuhan Adam, tetapi karena setan menggunakannya, ia akan memiliki debu sebagai makanannya bahkan di kerajaan 1000 tahun. Terima kasih Saudara Yusuf, Tuhan memberkati. Kita akan menyimpulkan episode ini. Selamat datang semuanya.
Dalam ayat 1 kita membaca tentang suatu umat dan bangsa. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Siapakah yang dimaksud dengan bangsa dan umat ini? Meskipun bangsa Yahudi menolaknya di masa lalu, tetapi semua bangsa lain yang menerimanya diterima olehnya, persis seperti yang dikatakan Yohanes, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Bagaimana Saudara Yusuf? Sangat bagus. Sempurna? Dari ayat 2 kita berbicara tentang kejahatan bangsa saat dia berurusan dengan Tuhan dan menolaknya. Saudara Yusuf menyoroti 3 kejahatan yang nyata di bangsa itu. Adakah hal yang bisa mengingatkan kita akan hal itu? Mereka menyembah berhala, sombong, dan tidak suci. Itu adalah kejahatan yang besar. Ini seperti asap di lubang hidung Tuhan yang menyembah berhala, najis, dan sombong. Menyembah berhala, ketidakmurnian dan kesombongan. Di manakah kita melihat kebanggaan mereka terhadap ayat-ayat yang kita baca? Apakah ada yang ingat? Ayat 5 mengatakan menjauhlah, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Benar, mereka berurusan dengan orang lain yang percaya diri mereka lebih suci daripada orang lain di bumi. Penyembah berhala, kenajisan, kesombongan. Sempurna. Benar. Pindah ke ayat yang ke-11 yang berbicara tentang Gad dan Meni. Apa yang dimaksud dengan nama-nama tersebut? Gad adalah Jupiter yang melambangkan dewa keberuntungan, sedangkan Meni adalah Venus yang mengacu pada dewa takdir. Kita melihat berhala-berhala yang mereka sembah karena menyembah benda-benda langit adalah hal yang paling terkenal. Benar, benar. Ayat 17 berbicara tentang langit baru dan bumi yang baru. Apa yang dimaksud dengan ini? Apakah itu surga yang baru yang sama dengan dan bumi baru dalam 2 Petrus pasal yang ketiga? Tidak, mereka berbeda. Yang di sini berhubungan dengan pemerintahan Kristus itu adalah ciri moral. Sebuah fitur Ciri moral dan kondisi langit dan bumi baru. Seperti ketika Kristus memerintah, semua hal akan terjadi baik. Jadi ini adalah ciri moral langit dan bumi baru. Tapi yang ada di 2 Petrus 3 dan Wahyu 21 bersifat kekal. Setelah bumi saat ini lenyap, yang merupakan kondisi kekal, kondisi kekal berkaitan dengan hari kekal Tuhan setelah penghakiman hari Tuhan. Saudara Yusuf? Yesaya 65 menyatakan kita akan pemulihan dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-28. Kondisi yang benar-benar baru yang akan kembali ke era sebelum musim gugur. Namun dalam 2 Petrus dan Wahyu pasal 21 ketika surga ini mudar terjadi hal baru yang berbeda, akan datang langit baru dan bumi baru yang kekal. Tentu saja langit baru dan bumi baru, kondisi bumi di bawah pemerintahan Mesias, masa pemulihan segala sesuatu. Terima kasih Saudara Yusuf, Tuhan memberkati. Terima kasih semua, Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa yang terhormat, saya meninggalkan kata-kata berikut ini kepada Anda. Ayat 2, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri sepanjang hari. Sepanjang hari, Tuhan mengulurkan tangan kepada bangsa ini, namun bangsa Israel yang mengalami kemunduran menolaknya. Maka datanglah ia kepada miliknya sendiri dan orang yang dimilikinya itu pun tidak menerima dia. Saya ingin memberitahukan kepada Anda bahwa hari Tuhan masih berlangsung sampai sekarang. Bagi Anda dan saya, kita berada di tahun penerimaan Tuhan. Tuhan saat ini sedang mengulurkan tangan untuk rekonsiliasi. Dengarkanlah firman Tuhan kepadamu, terima Dia sebagai juru selamat pribadi Anda. Kita akan bertemu di episode mendatang. Tuhan Yesus menyertai Anda. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku.